Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Fitri dengan nomor induk mahasiswa 8583061151. Saya berasal dari PPJJ Banjarmasin, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Lulus Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 November 2025, saya akan mempraktikkan PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Pada modul 5, kalor perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat. Pada kegiatan praktik 1, perubahan wujud zat. Dengan judul praktikum, titik lebur es, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya, dan perubahan wujud cair menjadi gas. Selamat menyaksikan! Perubahan wujud zat dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini dipengaruhi oleh kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat inilah peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Percobaan 1. Titik lebur es. Tujuan praktikum ini yaitu menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktik kali ini adalah es batu secukupnya, sendok kecil, kompor, statik, termometer, dan bejana. Langkah-langkah percobaan. Siapkan bejana, letakkan di atas kompor dan masukkan es batu yang sudah dihancurkan. Ukur dan catat suhu sebelum dipanaskan. Suhu awal -3 derajat Celcius. Kemudian nyalakan kompor, aduk perlahan secara terus-menerus. Catat suhu selama 2 menit hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Menit kedua, suhu -2 derajat Celcius. Menit keempat, es melebur pada kondisi titik cair, yaitu dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada menit ke-6, suhu menjadi 60 derajat Celcius. Pada menit ke-8, suhu menunjukkan 100 derajat Celcius. Dan air pun sudah mendidih. Kesimpulannya adalah, pemanasan secara terus-menerus akan menaikkan suhunya sampai pada titik tertentu, yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, suhu akan berhenti meskipun pemanasan terus diberikan karena kalor atau panas yang digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Setelah semua es melebur, suhu air akan naik kembali dan air akan mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuan praktikum ini menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan sebaliknya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kapur barus, bejana, penutup berbahan stainless, es batu, dan kompor. Langkah-langkah percobaan. Masukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Nyalakan kompor, amati apa yang terjadi pada kapur barus. Tutup bagian atasnya menggunakan penutup stainless. Setelah muncul uap, dinginkan bagian atas tabung menggunakan es batu. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah dingin, buka tutupnya. Ternyata hasilnya kapur barus yang semula padat menguap menjadi mengkristal. Jadi kesimpulannya adalah kapur barus adalah contoh zat padat yang dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublim. Ketika uap didinginkan, ia akan langsung berubah kembali menjadi padat atau mengkristal. Percobaan ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas. Tujuan praktikum ini menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas dan menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah bejana, air, statis, termometer, pipa plastik, gelas wadah air dingin, es batu, kompor, dan tutup panci. Langkah-langkah percobaan. Isi bejana dengan air, kemudian nyalakan kompor, panaskan air dalam bejana sampai mendidih. Ketika mendidih, suhu pada termometer menunjukkan 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, tutup bejana menggunakan tutup cangkir yang sudah disalurkan pipa pada gelas wadah air dingin. Amati pergerakan uap air melalui pipa. Catat hasilnya pada tabel pengamatan.
Kesimpulannya adalah, zat cair akan berubah menjadi gas ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas akan berubah menjadi cair ketika didinginkan dalam proses yang disebut pengembunan.